Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi anak-anak sekalian? Sehat selalu. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pagi ini materi yang akan Bapak sampaikan adalah anti-diskriminasi berbasis madrasah dalam pendidikan. Namun sebelumnya tentunya Bapak harus memperkenalkan diri. Karena ada patah, tak kenal maka iya saya. Kenal maka saya. Betul. Maka perlu Bapak menyampaikan nama Bapak adalah Dadang Barbar Musni, SPDI, MMSI, Bapak lahir Bandung 29 September 1976. Bapak seorang laki-laki, Uleng. Kemudian agama Bapak Islam. Bapak bertempat tinggal di Jalan Cendana 1, Blok C6, Perumahan Pondok Tandala, Gunung Tandala, Kecamatan Awal, Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah, status Bapak sudah menikah, istri satu, insya Allah, istri satu, kemudian anak sudah dua. Yang pertama adalah Liga 2 Fadilah, yang sekarang sudah di Madrasah Aliyah Negeri Sukamana kelas 11, kemudian yang kedua adalah Mas Abdul Qasim Al-Husni yang sekarang belajar di Madrasah Sanawiyah Negeri Sukamana. Dan mereka semua mondok juga di pondok pesantren Jogojalan di Sukamana dan lain-lain. Bapak sama seperti anak dan sekalian punya riwayat pendidikan, dulu masuk sekolah dasar negeri Merdeka 5 Bandung tahun 1983 sampai 1989. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Tanjung 1989 1992 di Kota Tasikmalaya daerah Walu. Kemudian Bapak melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri Sukamana mengambil jurusan ilmu agama 1992 sampai 1995. Setelah itu Bapak melanjutkan untuk sarjananya, Bapak melanjutkan S1 ke Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya mengambil jurusan Tarbiyah PAI, lulus tahun 2002 dengan nilai IPK 3,29. Karena nilai tertinggi untuk mahasiswa itu 4. Anak-anak sekalian, Bapak kemudian ikut testing di Jakarta untuk mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melanjutkan studi S2 pasca sarjana. Alhamdulillah lulus. Kemudian kuliah di sana di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil jurusan MPPI Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam. Lulus tahun 2008 dengan nilai IPK 3,51. Alhamdulillah. Sama belajar perperdana. Semoga anak-anak pun dapat pada bulan Bapak di riwayat pendidikan. Bapak mondok di Pondok Pesantren Hidayah Tanjung tahun 1989 sampai 1992 dengan pimpinan Kiai Haji Muhammad Almarhum. Semoga Allah merahmati beliau. Kemudian yang kedua Bapak mondok di Pondok Pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana, Singaparna, Tasikmalaya tahun 1992 sampai 1996. Itu dipimpin oleh Kiai Haji Muhsin. Riwayat pekerjaan Bapak, pertama pengalaman Bapak kerja Bapak itu sebagai staf tata usaha di Madrasah Sanawiyah Tanjung tahun 1996 sampai 2003. Kemudian menjadi guru mata pelajaran PPKN di Madrasah Sanawiyah Tanjung juga tahun 1999 sampai 2002. Kemudian menjadi guru mata pelajaran PAI dan studi fikih di Madrasah Sanawiyah Tanjung tahun 2002 sampai sekarang masih. Kemudian guru mata pelajaran PAI di SMP Negeri 17 Kota Tasikmalaya, awal pertama Bapak diangkat menjadi pegawai negeri tahun 2003 sampai 2011. Kemudian guru mata pelajaran PAI bidang studi sejarah kebudayaan Islam yang nanti kita bertemu di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kota Tasikmalaya mulai dari tahun 2011 sampai sekarang. Kemudian menjadi dosen pengampu di PTI Jakarta 2012, dosen pengampu di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya
tahun 2012, kemudian menjadi Dewan Daris di Pondok Pesantren Al-Amin Kota Tasikmalaya awal pendirian tahun 2000 sampai sekarang. Dan sekarang Bapak lebih fokus mengajar di bidang undang-undang. Alhamdulillah, semoga anak-anak sekalian bisa melanjutkan. Bapak pernah menjadi ketua OSIS di Madrasah Sanawiyah Tanjung, kemudian menjadi ketua seksi 1 OSIS Man Sukamana, kemudian menjadi ketua jamaah Ad-Dabron di Pondok Pesantren KJ Mustafa Sukamana Singaparna Tasikmalaya 1994, kemudian anggota seksi pendidikan di Pondok Pesantren Mustafa Sukamana, kemudian menjadi ketua seksi pemberdayaan masjid di DKM Salam RW Tandala tahun 2005, kemudian ketua seksi 1 DKM Salam Perumahan Pondok Tandala 2009 sampai sekarang. Dan sekarang pun Bapak masih menjabat sebagai ketua MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran SKI se-Madrasah Sanawiyah Kota Tasikmalaya. Dan inilah moto yang Bapak pegang, membangun budaya membaca pada insan akademis. Baca, dan baca. Baik anak-anak sekalian, kita belajar tentang anti-diskriminasi berbasis madrasah. Tentunya Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Yang pertama adalah menganalisa definisi diskriminasi. Kemudian yang kedua, menjelaskan apa saja yang merupakan diskriminasi maupun bukan diskriminasi di madrasah. Baik anak-anak sekalian, mungkin ada yang tahu apa itu pengertian diskriminasi? Ya? Baik, tentunya Anda semua tahu dan terngiang kalinya. Apa itu diskriminasi? Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pengertian administrasi diartikan sebagai pembatasan, pelecehan atau pengucilan baik secara langsung atau tidak langsung yang didasarkan terjadi pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin atau gender, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, berakibat penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif. Dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lain. Nah, itulah pengertian diskriminasi. Nah, jadi apa kata kunci dari kata diskriminasi? Ada 3 kata kunci pendorong diskriminasi. Pertama, pembatasan. Yang kedua, pelecehan. Yang ketiga, pengucilan. Tentu kita paham. Nah, anak-anak sekalian, lantas bagaimana anti-diskriminasi berbasis madrasah? Ada 4 ruh madrasah dalam anti-diskriminasi. Nih, ada 4 pilar. 4 pilar penting sebagai anti-diskriminasi. Yang pertama, semangat persamaan derajat. Yang kedua, semangat perdamaian. Yang ketiga apa? Ya, semangat penegakan keadilan. Yang keempat tentunya adalah semangat persaudaraan. Nih, rakat, ya, semangat persaudaraan. Anak-anak sekalian, 40 madrasah dalam jiwa anti-diskriminasi. Yang pertama adalah semangat persamaan derajat. Ingat, derajat manusia itu sama di pandangan Tuhan. Kita sebagai hamba Allah. Tidak ada beda, semua sama. Laki-laki, perempuan, yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang kurang pintar, mukasep, yang belum kasep. Karena ada kasep yang kasep bolas ya, kasep bolas. Juga kasep. Nah, anak-anak sekalian, yang pertama semangat sama derajat itu berdasarkan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai orang-orang, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan. Dan kami menjadikan kalian semua syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku. Lita'arafu, tujuannya apa? Supaya kita bisa saling mengenal, saling tahu, saling memahami. Maka derajat kita sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Ini sama, semuanya sama. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Anak-anak sekalian, yang pertama adalah derajat kita sama. Sama teman kita yang duduk di belakang kita, samping kita, sama mereka adalah saudara kita. Sama derajat, sama manusia, bukan siapa-siapa. Jadi tidak ada kata kunci untuk merendahkan sama manusia, karena kita sama manusia. Ingat, ada asasi manusia. Nah, inilah semangat madrasah dalam menjaga hati diskriminasi. Semangat yang kedua adalah semangat perdamaian. Ingat Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in qa'ifatan minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman berperang, hendaklah kamu damaikan di antara keduanya. Contoh kasus, kalau ada teman kita yang sedang konflik, cek bahasa orang magerpasea, kita jangan mengompori. Tetapi bagaimana kita menjadi juru damai bagi mereka? Kita dudukkan permasalahan mereka apa? Kemudian kita mencoba mengklarifikasi keduanya, kemudian mencari jalan keluar supaya mereka tetap bisa peace, damai. Ingat, yang bermusuhan itu adalah syaitan. Karena syaitan akan selalu mengajak kepada permusuhan, kebencian, marah. Bahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Nauzubillah. Jadi semangat anti diskriminasi yang kedua adalah semangat peace, perdamaian. Yang ketiga adalah semangat penegakan keadilan. Allah Subhanahu wa berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in fa'at fa'aslihu bainahum bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau dia telah surut, damaikan antara keduanya menurut keadilan, bil 'adli dengan adil. Mendamaikan dengan adil. Waqsitu dan berbuatlah adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ini tugas kita, bagaimana kita untuk menjaga supaya kita tidak diskriminasi, maka konsep keadilan itu mesti ditegakkan. Keadilan itu adalah menempatkan pada sesuatu yang benar. Kemudian semangat yang keempat adalah semangat persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Semangat persaudaraan. Innamal mu'minun, yang namanya orang mukmin itu adalah ikhwah. Hanya saudara. Saudaranya apa? Kata ikhwah itu diartikan saudara kandung. Bukan saudara ini. Apalagi saudara jauh, betul-betul saudara kandung. Sebagai kakak, kalau orangnya lebih dewasa dari kita berarti kakak kita. Kalau usianya lebih rendah dari kita berarti adik kita. Maka anti diskriminasi itu adalah bagaimana kita menganggap teman kita sebagai kakak kita atau sebagai adik kita. Kalau pada kakak kita bisa menghormati, kalau pada adik kita berarti kita mesti bisa menyenangkan. Itulah semangat persaudaraan. Anak-anak sekalian, kalau kita sudah mampu menjaga pilar ini, maka ada 6 karakter dari sikap diskriminasi yang harus kita hindari. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah at-tafakhur. At-tafakhur itu apa? Merasa diri paling baik. Ini aku yang paling benar, aku yang paling baik. Itu tidak dibenarkan berdasarkan Al-Quran surah 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum.
Orang-orang yang beriman, la yaskhar. Tidak boleh sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, termasuk perempuan. Tidak boleh mereka merasa diri paling baik, paling pinter, paling kasep, paling banyak harta kekayaannya, derajat paling tinggi. Tidak benar. Jadi konsep diskriminasi yang pertama itu merasa diri paling baik dari orang lain, yang akhirnya kita akan mau merendahkan orang lain. Inilah sikap yang harus dihindari sebagai anti diskriminasi. Yang kedua adalah mencela diri sendiri, hindar, kurang pede. Jangan. Kita jangan kurang pede. Kalau kita punya kompetensi, kita punya kemampuan, tampilkan kemampuan sekemampuan kita. Tidak diada-adakan. Yang ketiga, panggilan pencemoohkan atau at-tanabuz bil alqab. Ini ditegaskan pula di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Wala tanabazu bil alqab. Kita tidak boleh memanggil teman kita dengan panggilan yang tidak menyenangkan dia. Tidak boleh. Banyak yang kita dengar, kita memanggil teman kita si A, si B, tapi yang tidak menyenangkan. Wala tanabazu bil alqab. Dalam konsep keislaman teman berdasarkan anti diskriminasi, tidak boleh kita memanggil teman kita dengan panggilan tapi panggillah teman kita dengan panggilan yang menyenangkan. Ingat, idkhalus surur sedekah. Menyenangkan orang lain termasuk perbuatan sedekah. Kemudian, anak-anak sekalian, yang keempat adalah berburuk sangka. Suudzon, berburuk sangka. Belum apa-apa kita sudah berprasangka jelek sama orang lain. Ya, umpamanya kelihatan ada orang bawa batu, dikirain mau menipu kita, bukan, ternyata dia mau membantu kita. Karena apa? Meja kita itu goyang, dia akan mengganjal meja kita yang timpang. Akhirnya menjadi apa? Stabil. Jadi kita tidak boleh suudzon dulu. Sikap anti diskriminasi hilangkan berburuk sangka. Oh, itu ditegaskan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhilah berprasangka, karena sebagian berprasangka adalah dosa. Yaitu namanya berprasangka jelek. Anak sekalian, yang kelima adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam ajaran Islam namanya tajassus. Nah, ini paling bahaya nih. Mulai tadi dari suudzon, kita berprasangka jelek, akhirnya kita mencari kesalahan orang lain, terus dicari, tidak ada kebaikannya di mata kita. Padahal dalam pepatah mengatakan, nan jauh semut yang jauh di sana dapat kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Artinya apa? Kesalahan orang lain itu dicari-cari. Wah, sehingga kita mau mampu melihatnya, tapi kesalahan diri sendiri yang di dekat mata kita. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, sikap inilah yang harus dihindari, karena ini sikap diskriminasi namanya. Kita akan mencari kesalahan orang lain, mengetahui orang lain. Itu tidak benar. Makanya akhirnya sikap yang keenam yang harus dihindari adalah begini. Kalau kita sudah berburuk sangka kepada orang lain, kita sudah mencari kesalahan orang lain, akhirnya apa? Ya, kita akan menggunjing. Apa menggunjing itu? Ya, ngomong ke batu, ngumpat. Kalau tahu ya enak. Tapi yang namanya menjelek menggunjing orang lain dengan sesuatu yang tidak enak, itu tidak boleh. Nah, inilah sikap diskriminasi. Ya, inilah anak usaha kalian ditegaskan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, semuanya dengan tegas. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Kalau kita bersikap diskriminatif, ayyuhibbu ahadukum, apakah Anda sekalian hobi, gemar, senang makan bangkai? Ya, tentu tidak. Jadi ketika kita bersikap diskriminasi seperti tadi ghibah, tajassus, kemudian tafakur, bahkan berburuk sangka, ya, ghibah membicarakan orang, sama dengan kita memakan bangkai saudara kita. Hindari. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh Anda semua. Marilah kita bersama-sama menjadi keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kota Tasikmalaya yang selalu menjaga anti diskriminasi.
peace, damai, sejuk abadi di madrasah sanawiyah negeri Parakota dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.